Saya suatu saat pernah terbang jarak jauh 6 jam dan mesti singgah di suatu kota ya. Dan nama kotanya itu Denver di Colorado, Amerika Serikat untuk berganti pesawat. Beberapa waktu sebelumnya seorang teman saya yang tinggal di kota Denver itu pernah bilang, "Bayu, kalau kamu menunggu pesawat terbang lalu kamu lapar, carilah restoran Cina, namanya Daily Wok." Itu bahasa Indonesianya wajan harian, di ujung bandara di Denver. Makanannya enak-enak, dia bilang seperti itu. Benar juga waktu saya menunggu pesawat, saya tuh merasa lapar sekali ya, masih pagi, lapar setelah terbang 2 jam. Lantas mampir di restoran Cina itu. Makanannya itu nasi hangat, lalu ada ayam bakar, ada capcay, dan ada sambal. Wah, kayak di Indonesia ini saya pikir. Dan ada potongan baksonya di capcaynya itu. Makanannya enak sekali, gurih, manis, pedas ya. Nasinya pun enak, pulen. Tapi setelah selesai makan, itu saya merasa ada yang kurang. Apa ini yang kurang ini? Saya tidak tahu ini. Saya pikir-pikir lama tidak ketemu juga. Akhirnya saya lupakan, saya lanjutkan perjalanan. Pada kesempatan lain, saya bersama seorang Romo Yesuit itu mau pulang ke rumah ke Omaha dari Chicago, lalu kami memutuskan naik kereta semalaman. Kereta api di Amerika Serikat itu lambat ya, lambat sekali. Jarak yang sama antara Jogja Jakarta itu ditempuh dalam waktu 12 jam. Kenapa? Karena sering berhenti. Rel keretanya itu bukan milik mereka, tapi mereka pinjam dari kereta barang. Sehingga kalau kereta barangnya mau lewat, mereka harus berhenti. Kereta penumpang itu harus berhenti lama. Kami makan di restorasi, ada restorasinya seperti di Indonesia. Dan di sana hanya tersedia hotdog, burger, spaghetti, dan pizza ya, dan teman-temannya yang sejenis dengan makanan-makanan itu. Saya itu tidak begitu antusias ya untuk makan seperti itu ya. Tidak ada greget tuh loh. Dan saya tidak begitu minat meskipun teman saya itu bersemangat pengen makan hotdog. Akhirnya karena ya saya lapar, ya sudahlah saya makan. Saya makan sepotong hotdog di restorasi itu ya. Dan sampai saat ini saya tuh tidak ingat rasa makanannya itu kayak apa, saya nggak ingat. Yang paling saya ingat adalah bincang-bincang saya dengan teman Yesuit ini, Romo Yesuit, di gerbong restorasi sambil melihat pemandangan ya di luar kereta. Dan saya merasa ada rasa gayeng, ada rasa gembira, ada rasa exciting. Dan saya kira itulah yang kurang waktu saya makan sendirian di restoran Cina di bandara itu yang makanannya enak-enak itu. Di sana saya tidak ada teman bicara, tidak ada teman untuk tertawa, untuk berbagi cerita ya. Maka memang antara makan sendirian dengan walaupun dengan makanan yang enak dan makan bareng-bareng dengan menu biasa-biasa saja itu berbeda ya rasanya. Apa yang saya rasakan hilang dalam makan di restoran itu, di restoran Cina itu adalah kegayangan, kegembiraan, makan bareng dengan teman atau dengan orang yang kita kenal. Saya rasa Bapak, Ibu, dan saudara-saudari di sini juga pernah punya pengalaman yang sama atau yang mirip. Makan sendirian itu tidak enak. Lebih enak makan bareng keluarga, bareng sahabat, orang yang kita cintai, yang kita kasihi. Maka tidak mengherankan kalau di Jawa atau di Indonesia itu orang selalu ngajak orang itu makan ya, orang lain makan saat kita sedang makan. Biasanya kita akan bilang kan, mari makan Pak atau mari makan Bu, seperti itu. Walaupun entah itu bahasa basi atau beneran, tapi saya kira itu ungkapan yang mencerminkan bahwa makanan itu bukan sekedar soal memuaskan lapar fisik, lapar raga kita, tapi juga memuaskan lapar rohani
yang tidak bisa dipuaskan oleh nasi pulen, capcay atau sambal ya. Bacaan yang kita dengar pada hari Minggu tubuh dan darah Yesus ini menunjukkan arah ke sana. Dalam bacaan pertama, itu umat Israel sudah mulai hidup ya, masih di padang gurun, hanya sudah mulai menetap dan lupa akan Tuhan. Musa mengingatkan mereka kembali saat mereka di padang gurun. Mereka mengeluh karena tidak bisa makan enak seperti yang mereka rasakan di Mesir. Mereka hanya makan mana yang diturunkan Tuhan pada malam hari. Musa mengingatkan mereka, makan enak di Mesir itu ada dalam situasi perbudakan. Itu bukanlah hidup yang baik, hidup yang menggembirakan atau membahagiakan. Meski enak, jiwa mereka tertekan, tidak ada kebebasan. Sementara makan roti mana dari Allah sebagai orang bebas, orang yang dituntun oleh Allah sendiri, adalah hidup yang patut disyukuri. Karena apa? Karena keselamatan bukan semata-mata selamat dari rasa lapar fisik, tapi juga selamat dari hidup perbudakan. Selamat dari hidup yang hancur karena dijajah orang-orang Mesir. Karena itu roti mana yang diterima orang Israel mesti dilihat sebagai keselamatan dari Tuhan yang utuh. Bahkan Musa itu mengatakan, mereka itu diberi air dari batu-batu yang kering. Keselamatan dari Tuhan tidak hanya mengatasi kelaparan fisik, tapi juga kelaparan jiwa, lapar akan kebebasan, lapar akan kemerdekaan jiwa-jiwa mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kehadiran Yesus di tengah-tengah dunia adalah penyempurnaan dari sejarah keselamatan Israel itu. Seperti dalam Injil hari ini, Yesus memberikan tubuhnya sebagai makanan dan darahnya sebagai minuman. Orang-orang Yahudi itu menjadi ribut ya soal pernyataan Yesus ini. Apakah ini merupakan kiasan atau perumpamaan belaka? Tentu saja tidak. Yesus memang memaksudkannya demikian. Yang diberikan adalah benar-benar dagingnya dan darahnya. Roti yang kita santap dan anggur yang kita minum dari altar Ekaristi adalah sungguh-sungguh tubuhnya dan sungguh-sungguh darahnya. Mengapa demikian? Karena memang apa yang diberikan Tuhan kepada kita bukan hanya untuk memuaskan rasa lapar, rasa haus secara fisik, tapi juga jiwa kita sendiri. Paus Fransiskus dalam homilinya pernah menyebut bahwa kita manusia ini punya rasa lapar akan kehidupan. Kehidupan yang baik, yang membahagiakan. Kita punya rasa lapar akan kasih sayang, cinta, entah kita yang memberikan, entah kita yang menerima. Dan kita juga punya rasa lapar akan kehidupan kekal. Kita ingin selalu bersama-sama dengan orang yang kita cintai, bersama-sama dengan Tuhan sendiri selama-lamanya. Dalam Ekaristi inilah rasa lapar ini dipuaskan. Pemberian Yesus, diri Yesus dalam Ekaristi adalah pemberian hidup seluruhnya yang utuh. Seluruh kerja, pelayanan Yesus, mulai dari pengajaran, penyembuhan, dan kasih-Nya dirangkum dalam kurban Ekaristi. Maka tidak mengherankan, dalam Ekaristi kita diajak masuk dalam hidup kita sendiri. Dalam Ekaristi itu ada bacaan yang kita dengar, doa yang kita panjatkan, kidung yang kita nyanyikan, tentu juga tubuh dan darah Yesus yang kita santap, selalu mengundang kita untuk kembali masuk dalam kehidupanku secara pribadi, kehidupan kita sebagai komunitas. Misalnya kita bisa bercermin, kalau Tuhan saja berani menjadi manusia dan bahkan ambil resiko mati di salib,
supaya kita mendapat kehidupan, lantas aku atau kita ini harus bagaimana dengan hidupku, dengan hidup kita yang penuh tantangan ini. Bagaimana aku atau kita mesti berkorban supaya orang-orang yang kucintai, yang kita cintai mendapatkan kehidupan. Atau kalau Tuhan saja berani bersimpati dengan orang yang berdosa besar dan disingkirkan, bagaimana aku saat berhadapan dengan orang yang bersalah? Bagaimana aku bersikap supaya meneladan Yesus sendiri? Maka renungan atau homili itu seringkali ya, semoga homili saya juga sama, membawa pencerahan bagi hidup kita. Mengajak kita bertobat, menjadi lebih baik dan bahagia. Disinilah letak salah satu pemuasan akan dahaga, akan lapar jiwa kita melalui Ekaristi. Tentu saja Ekaristi tidak berhenti pada perayaan. Setelah selesai, kita biasanya pulang lalu lupa begitu saja ya. Di akhir Ekaristi ini kita diutus masuk ke dalam dunia untuk menemukan Yesus dalam perjumpaan dengan sesama kita, dengan alam semesta. Di sana pemuasan rasa lapar dalam Ekaristi itu menjadi konkret, menjadi nyata. Tandanya apa? Kita menjadi bahagia. Misalnya saat kita bisa mengampuni orang yang bersalah, kita mendapat rasa puas, rasa plong, dan bahagia. Karena kita bisa atau mampu meneladan Yesus. Atau saat kita bisa mengorbankan kepentingan kita sendiri untuk orang yang paling membutuhkan, kita juga berakhir bahagia, berakhir senang. Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian tidak bisa disangkal dunia kita ini menawarkan beragam cara untuk memuaskan seluruh kelaparan jiwa, ya. Mulai dari harta, kehormatan, kekuasaan, dan semacamnya. Tetapi semua itu tidak akan memuaskan rasa lapar jiwa kita atau membuat kita bahagia. Pada akhirnya selalu ada yang kurang. Maka disinilah saya kira kita diajak untuk melihat pengalaman kita sendiri, masing-masing dari kita, menghadiri Ekaristi setiap hari Minggu atau setiap hari. Kita boleh bertanya, apa toh yang kita dapatkan dari Ekaristi ini, pemenuhan kelaparan jiwa kita? Apakah Ekaristi akhirnya cuma rutinitas dalam hidupku? Hanya kegiatan harian atau setiap hari Minggu bersama keluarga? Apakah hidupku itu semakin baik setelah menghadiri Ekaristi? Atau jangan-jangan gak ada perubahan sama sekali? Jika jawabannya ya, memang Ekaristi mengubah hidupku, ya kita perlu bersyukur, aku perlu bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau jawabannya tidak, saya kira kita perlu belajar untuk menghayati kehadiran kita di hadapan Tuhan di dalam Ekaristi ini. Maka pada hari Minggu, Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus ini, mari kita mohon kepada Tuhan supaya Ekaristi ini bisa menjadi sumber rasa kenyang, ya, penghilang rasa lapar jiwa kita bagi hidup kita sendiri dan bagi orang-orang yang kita jumpai. Amin.